Halo Sobat Kinzi, hari ini Kinzi ada janji nih dengan Bapak Roni, seorang perawat di sebuah puskesmas dan penanggung jawab program DBD. Kita akan tanya-tanya tentang profesi perawat dan yang paling penting Kinzi akan tanya tentang demam berdarah Denyu yang lagi happening banget nih di Kota Batu. Bagi teman-teman yang ingin menjadi perawat, yuk simak obrolan Kinzi dengan Bapak Roni. Wah Sobat Kinzi, ternyata pintunya ditutup. Yuk kita lewat sebelah. Permisi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Boleh saya tanya-tanya? Oh boleh, tentang apa itu Nak? Tentang profesi perawat dan demam berdarah. Oke, nanti kita tanya di tempat yang lain aja ya, jangan di sini karena kalau di sini ini tempat pelayanan. Oke? Ya. Oke, ayo. Is. Kamu kelas berapa sekarang sih? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4? Udah ujian ya? Sudah. Yes. Kamu sebelah situ. Bisa ceritakan sedikit tentang profesi perawat? Oke, profesi perawat ya. Profesi perawat itu adalah pekerjaan yang berfokus pada perawatan kesehatan pasien. Perawat bekerja di berbagai tempat seperti rumah sakit, ada yang di klinik kesehatan, ada kayak seperti ini di puskesmas, dan ada juga yang melakukan perawatan itu di rumah pasien. Kalau tugas perawat itu apa saja? Oke, tugas perawat itu pertama yang jelas adalah memberikan perawatan pada pasien ya. Jadi perawatannya itu adalah perawatan dasar. Contoh misalkan mengganti perban, melakukan rawat luka di tempat pasien kayak gitu ya. Terus yang kedua, pemantauan kesehatan. Pemantauan kesehatan itu maksudnya begini, jadi kita harus memantau pasien ini perkembangannya ataukah ada penurunannya dalam kesehatan si pasien, kayak gitu. Setelah itu memberikan obat. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa memberikan obat itu sesuai dengan aturan atau resep yang diberikan dari dokter. Jadi misalkan harus minum obat sehari 3 kali, jarak berapa jam, kayak gitu. Itu yang memantau adalah perawat, seorang profesi perawat gitu. Yang selanjutnya memberikan edukasi kesehatan pada pasien. Maksudnya begini, memberikan edukasi itu memberikan pelajaran kepada pasien supaya bisa menjaga atau bisa secara mandiri merawat kesehatannya diri sendiri atau menjaga supaya penyakit itu tidak lebih berat kayak gitu. Setelah itu juga ada dukungan emosional. Dukungan emosional itu memberikan dukungan seperti kayak kita itu memberikan semangat kepada si pasien supaya beliaunya juga bersemangat untuk bisa cepat sembuh gitu ya. Kalau kita mau jadi perawat itu syarat-syaratnya apa saja? Oke, syarat-syarat untuk jadi perawat yang jelas sekarang isi kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Berarti kalau kelas 4 harus lulus dulu SD, SMP, SMA, setelah itu ambil perguruan tinggi. Untuk perawat
itu minimal adalah D3 keperawatan. Begitu ya, D3 keperawatan. Setelah itu ada jenjang lagi di S1 atau sarjana keperawatan. Rata-rata kalau untuk sarjana keperawatan itu lebih dominan ada di rumah sakit daripada di puskesmas kayak gitu. Terus yang kedua, untuk menjadi perawat itu harus memiliki sertifikasi dan legalitas, jelasnya kayak gitu lah. Itu berhubungan dengan ijazah, jadi kan kelulusan itu ada ijazahnya kayak gitu. Terus ada juga uji kompetensi kayak gitu, jadi itu ada tahap-tahapannya. Yang ketiga, mempunyai kemampuan dan keterampilan. Kemampuannya yaitu yang jelas adalah komunikasi yang bagus, punya empati, punya ketelitian dan keterampilan teknis secara medis. Itu ya. Jadi begitu. Iya. Untuk kami yang masih SD, bidang pelajaran apa saja yang harus diperdalam? Untuk sekolah dasar, untuk adik-adik yang masih SD ya, kalau punya cita-cita jadi perawat, ada beberapa hal yang harus kalian dalami. Contohnya satu, yaitu pelajaran IPA, pelajaran ilmu pengetahuan alam. Itu kenapa menjadi dasar dari ilmu keperawatan? Karena nantinya di ilmu pengetahuan alam itu ada beberapa poin yang diambil dari dasar. Jadi seperti kayak organ tubuh kayak gitu ya. Terus yang kedua, harus punya keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu contohnya seperti kita belajar berkomunikasi dengan baik, terus bekerja dalam tim, punya empati sama orang lain. Dan ini penting karena perawat harus berinteraksi dengan berbagai macam orang. Setelah itu ada lagi yang perlu didalami lagi tentang kesehatan dan kebersihan. Memahami tentang pentingnya kesehatan, kebersihan, dan pola hidup yang sehat. Anak-anak mungkin bisa mulai dengan menjaga kebersihan diri sendiri dan makan makanan yang sehat. Itu ya. Setelah itu aktivitas untuk ekstrakurikuler. Contohnya seperti kalau di SD ada apa? PMR ya? Ada? PMR enggak kayaknya. Oh, enggak ada. Kalau dokter kecil? Ada. Nah, itu mulai ikut bukan organisasi tapi ekstrakurikuler, yang dimana ekstrakurikuler itu cenderung tentang kesehatan. Selanjutnya yang jelas yaitu butuh sering membaca dan belajar. Kenapa? Karena di ilmu untuk keperawatan ya nggak cuma perawat, tapi semuanya itu butuh yang benar-benar tekun untuk membaca, gitu ya. Nah, Sobat Kinsi, jadi tahu kan apa saja yang dikerjakan perawat dan syarat-syarat apa saja kalau kamu mau bekerja menjadi perawat. Semoga ini bisa menginspirasi banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi perawat. Sekarang kita lanjut yuk bahas tentang penyakit demam berdarah. Pak Roni, DBD itu penyakit apa ya? Oke, DBD itu adalah demam berdarah dengue. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue. Makanya tadi ada tulisannya demam berdarah dengue. Nah, dengue itu adalah jenis virusnya. Nah, ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, di mana virus itu menempel pada nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu seperti apa ya, Pak? Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu yang lebih spesifik, itu ciri-cirinya adalah nyamuknya berwarna hitam putih, terutama ada di perutnya. Secara fisik yang bisa mudah dikenali untuk adik-adik itu misalkan digigit nyamuk terus ada hitam putih, itu rata-rata adalah nyamuk Aedes aegypti. Biasanya nyamuk Aedes aegypti itu berkembang di mana saja, Pak?
Untuk nyamuk Aedes aegypti itu biasanya berkembang biak di genangan air yang bersih atau jernih. Jadi misalkan kalau mungkin ya ini di sekolah, misalkan ada botol bekas minuman, terus di bak mandi di kamar mandi sekolah itu bisa terdapat jentiknya. Terus ada pula di tempat vas bunga yang ada di sekolah itu, atau ada di tempat-tempat sampah yang bisa menampung jadi tampungan air yang bersih, terutama waktu musim penghujan. Jadi itu untuk tempat-tempatnya yang bisa menjadi jentiknya nyamuk. Jika seseorang terkena penyakit DP, itu apa saja yang dirasakan, Pak? Oke, untuk gejala mulai terlihat itu di hari keempat sampai hari ke-10 setelah seseorang itu digigit nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya yaitu mulai demam tinggi, kurang lebih antara 40 derajat Celcius, mulai merasa pusing, nyeri otot kayak gitu ya. Jadi sendi-sendi sama tulang-tulang seperti nyeri semua. Terus ada pusing yang terlalu kayak nyeri di belakang mata, itu biasanya ada tanda itu sekarang. Terus ada mual, ada juga muntah. Ya, terus ada lagi bintik-bintik merah, terutama itu yang awal muncul adalah di setiap lipatan yang ada di tubuh kita, mulai dari lipatan tangan, di lipatan telinga sini, nah itu mulai muncul. Di tahapan yang seterusnya itu lagi mulai ada gusi berdarah, terus ada mimisen, terus kita BAB warnanya hitam, nah, itu berarti mulai ada pendarahan di sana. Tapi tidak semua orang mengalami gejala itu, berbeda-beda untuk saat ini, gitu ya. Terus cara mencegah penyakit DP itu gimana, Pak? Mencegah untuk kasus demam berdarah ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dijaga. Mungkin Kisi pernah dengar tentang 3M, atau kalau sekarang itu lebih terkenal dengan 3M+, yaitu menutup. Menutup itu adalah menutup di tempat-tempat yang ada genangan air tapi yang tidak bisa dikuras, jadi itu harus ditutup. Contohnya seperti tandon air di rumah itu harus tertutup supaya tidak terdapat udara atau cahaya yang masuk, akhirnya menjadi tempat bertelurnya nyamuk. Yang kedua yaitu menguras. Menguras itu dilakukan minimal paling sedikit itu 1 minggu 1 kali untuk menguras bak kamar mandi. Nah, itu kan karena terbuka, jadi harus dikuras minimal 1 kali dalam 7 hari. Setelah itu ada mendaur ulang. Mendaur ulang itu biasanya dilakukan pada barang-barang yang tidak bisa dihancurkan oleh tanah. Contoh plastik itu seperti tempat kaleng minuman ya, itu terus ban bekas itu harus didaur ulang gitu. Terus ada lagi namanya plus itu seperti memberikan obat pembunuh nyamuk atau obat yang menghindari agar tidak digigit nyamuk. Contoh lotion ya, Gizi misalkan mau sekolah ya udah pakai lotion. Misalkan untuk menjaga, kan nggak mungkin tuh semprot obat nyamuk di dalam kelas atau membakar obat nyamuk dalam kelas, itu nggak mungkin. Jadi dilakukan itu untuk menjaga, pakai lotion misalnya gitu.
demam berdarah kan sekarang lagi happening banget nih di Kota Batu. Bahkan teman-teman Kenzi banyak yang kena, saudara Kenzi juga ada yang terkena. Kira-kira kenapa ya di Kota Batu lagi banyak yang terkena penyakit demam berdarah? Oke, penyakit demam berdarah memang seringkali menjadi masalah di berbagai daerah. Bukan hanya di Kota Batu, jadi kota-kota lain pun sekarang saat ini memang menjadi masalah yang utama karena kasus jumlah demam berdarah itu hampir 3 kali lipat dari tahun yang kemarin kasusnya. Jadi sekarang memang banyak. Ada beberapa faktor penyebab dari melonjaknya kasus ini, yaitu yang pertama adalah faktor dari iklim. Iklim di Kota Batu itu sekarang, kalau mungkin dulu Kota Batu itu sangat dingin dan jarang sekali kalau misalkan kasus demam berdarah ada di Batu. Tapi sekarang Kota Batu itu termasuk kota tropis lah, jadi panas. Apalagi saat ini sudah ada isu masalah musim El Nino. Jadi El Nino itu sekarang perubahan suhu di laut yang akhirnya menyebabkan jadi panas di darat, begitu. Yang kedua, curah hujan, terutama curah hujan itu yang tidak terus menerus. Jadi misalkan sekarang hujan, besok tidak, terus 2 hari lagi baru hujan. Nah, itu akhirnya menjadi menjadi genangan air yang ada di luar. Jadi itu beresiko menjadi tempat bertelurnya nyamuk, kayak gitu ya. Terus di Batu itu juga penduduknya termasuk penduduk padat, terus mobilitasnya cukup tinggi. Kenapa sih dibilang cukup tinggi? Karena Kota Batu itu kota wisata. Kota wisata, jadi bukan hanya penduduk di Batu, jadi di luar masih ada yang keluar masuk, dan itu menjadi resiko untuk penyebarannya kasus demam berdarah. Salah satunya juga termasuk itu. Jadi untuk selanjutnya itu kebersihan lingkungan dan kesadaran masyarakat. Itu termasuk menjadi alasan kenapa kasus demam berdarah mungkin menjadi meningkat. Yang pertama, kalau kebersihan lingkungan, mungkin masyarakat di Kota Batu paham tentang kebersihan yang ada di lingkungannya, tapi tidak semuanya mengerti, atau adalah mungkin beberapa orang yang teledor buang bahan bekas itu ditaruh di sebelah rumah atau ditaruh di luar rumah, yang akhirnya jadi tempat bertelurnya nyamuk, karena di situ bisa terjadi genangan air. Terus apalagi mungkin juga masyarakat kurang paham, jadi dikiranya mungkin untuk kebersihan lingkungan itu hanya bersih-bersih itu aja, tapi tidak detail, secara detail mana aja tempat-tempat yang menjadi bertelurnya nyamuk Aedes aegypti. Jadi kesimpulannya itu untuk ini ya, mungkin untuk mengurangi kasus itu, kasus demam berdarah, ada beberapa hal yang harus kita upayakan. Jadi harus ada kerjasama yang terpadu dari beberapa pihak. Jadi bukan hanya dari puskesmas, tapi ada juga dari masyarakat yang harus bekerja sama dengan kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kebersihannya, terus pola hidup sehatnya. Dimulai pola hidup sehat itu juga lebih luas lagi di situ. Terus ada juga mungkin program lain, atau misalkan warga bikin program pemberantasan sarang nyamuk
1 bulan 1 kali. Itu juga yang berperan harus masyarakat. Kenapa harus berperan masyarakat? Karena penyakit demam berdarah itu penyakit yang berbasis masyarakat. Jadi kembalinya juga yang bisa mencegah adalah masyarakat. Mungkin kalau dari puskesmas kita hanya bisa memberikan atau menyiapkan abate, atau kalau kita sebut itu larvasida abate yang biasanya ditaruh di bak mandi kayak gitu ya. Oh iya, di Puskesmas Batu tempat Pak Roni bekerja kan ada program Laskar Jumanti. Sebenarnya Kenzi salah satu kader Laskar Jumanti yang dibentuk oleh Puskesmas Batu. Seingat Kenzi, Laskar Jumanti tugasnya adalah memantau jenti di sekolah-sekolah, di mana nyamuk Aedes aegypti berkembang biak pada siang hari saat kita semua berkegiatan di sekolah. Mungkin Pak Roni bisa menjelaskan lebih detail peran Laskar Jumanti dalam pencegahan penyakit demam berdarah. Oke, menarik ini. Tadi sih ternyata termasuk kader Laskar Jumanti ya. Ya. Oke. Laskar Jumanti yaitu juru pemantau jentik. Nah, itu adalah sukarelawan, memang dibentuk untuk anak-anak di sekolah dasar. Jadi relawan ini dilatih oleh puskesmas setempat. Biasanya itu memang ada program dari pemerintah. Jadi yang bertugas untuk memantau dan mengendalikan populasi jentik nyamuk di suatu wilayah. Kalau dewasa itu ada memang Jumanti, karena ini anak-anak masih sekolah dasar, itu dinamakan Laskar Jumanti. Nah, Laskar Jumanti itu berperan penting, sebetulnya sangat penting dalam upaya pencegahan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, khususnya untuk penyakit demam berdarah. Karena aktivitas nyamuknya sendiri itu ada di pagi hari sampai sore hari, dan di situ rata-rata kan banyak jam sekolah ya. Jadi makanya itu aktivitas rutin yang harus dilakukan oleh Laskar Jumanti, mencegah atau menginformasikan kepada sekolah sebagai pemantau jentiknya untuk wilayah di sekolah. Jadi misalkan gizi ini nanti ke kamar mandi menemukan itu jentik nyamuk, dilaporkan kepada guru UKS atau ke wali kelas supaya nantinya petugas pembersih yang ada di sekolah itu bisa membersihkan secara cepat bahwa di situ ada jentik nyamuk. Nah Sobat Kenzi, jadi tahu kan tentang penyakit demam berdarah yang jadi catatan. Pencegahan DP bukan hanyalah tugas perawat di puskesmas, kader Jumanti atau kader Laskar Jumanti loh, tapi tugas kita semua. Yuk berperan aktif dalam pemberantasan DBD. Sampai di sini dulu ya obrolan kita. Terima kasih untuk Bapak Roni yang mau menyempatkan waktunya. Sukses selalu dalam pekerjaannya. Untuk Sobat Kenzi, selanjutnya pengen bahas profesi apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.